Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu, dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu, dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap Selamat malam semua. Hari ini kita belajar firman Tuhan yang baru ya. Sesuatu yang hari-hari ini kita perlu. Ya, beberapa hari yang lalu kita melihat di TV, di sosial media, banyak sekali hal-hal yang buruk terjadi di luar kita, di dunia ini, bahkan mungkin bisa jadi itu akan ada di sekitar kita. Kita mungkin lagi libur hari ini, masih dalam rangka libur sekolah, masih dalam rangka kita sekolah di rumah, tapi di tengah semuanya itu ada kewaspadaan, ada sesuatu yang mungkin kita was-was. Apakah virus corona yang lagi jadi top trending hari-hari ini itu bisa menyerang kita? Saya percaya bahwa setiap kita tetap manusia, kita tetap daging, kita bisa kena penyakit, kita masih bisa sakit. Kita memang perlu menjaga kebersihan, memang kita perlu menjaga kesehatan kita. Tapi yang terpenting dari semuanya itu adalah kita perlu hidup dalam hubungan dengan Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar satu hal di dalam firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang ke-15, ayat yang ke-11 sampai yang ke-32. Saya tidak akan membacakan semuanya tentunya, tetapi ini berbicara tentang perumpamaan tentang anak yang hilang. Nah, di perumpamaan anak yang hilang ini,
Anak bungsu meminta warisan. Ada dua anak sulung dan anak bungsu. Anak bungsu meminta warisan, kemudian dia pergi dari rumah bapaknya, dia pergi, dia habiskan, dia berfoya-foya dengan dia hidup dalam dosa, kenajisan, dan sampai dia tidak punya apa-apa lagi, dia kembali ke rumah bapaknya. Dia ngomong sama bapaknya, aku sudah nggak layak, jadikan aku jangan sebagai anakmu, tapi sebagai upahanmu. Saya akan bacakan ini. Tetapi ayah itu, di ayat yang ke-22, tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali, maka mulailah mereka bersuka ria. Nah, apa yang akan kita bahas? Apakah tentang anak bungsu ini? Hari ini tidak. Kita akan membahas tentang anak yang sulung. Saya belajar dalam beberapa hari ini tentang anak sulung. Ada spirit anak sulung yang kita bisa belajar darinya, dan kita bisa belajar apa hatinya Tuhan sebenarnya dalam hidup kita. Mari kita baca setelahnya, ayat ke-25. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi-bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan telah menjadi hidup kembali, dan ia telah hilang dan didapatnya kembali. Kenapa saya ingin menceritakan ini buat kita semua, anak-anak Tuhan? Mungkin kau masih remaja, mungkin engkau masih mahasiswa hari ini. Saya share tentang hal ini supaya apa? Supaya kita tahu hatinya Bapa. Mari kita lihat bersama-sama. Hati yang Tuhan mau, yang pertama adalah ini. Dia ingin apapun yang terjadi dalam semua kehidupan manusia, dia ingin dekat dengan kita. Kalau di perumpamaan ini saya yakin bahwa ketika anak bungsu itu meminta warisannya dan dia pergi, hati ayah ini sedih. Tetapi kita tahu bahwa ketika anak bungsu ini pergi, bapaknya sedih. Dari mana kita bisa tahu itu? Kita bisa tahu itu dari ketika anaknya datang. Dia tidak melihat kondisi anaknya. Dia tidak melihat apa yang dilakukan anaknya. Dia bawa kembali. Ini poin yang pertama. Ini poin yang pertama buat kita. Dengar baik-baik. Apapun kesalahan kita, apapun masa lalu kita, ini hati Bapa. Poin yang pertama. Bapa rindu untuk kita kembali kepadanya. Ini poin yang pertama yang kita belajar hari ini. Bapa sangat peduli untuk dekat dengan setiap kita anak-anaknya. Engkau bisa panggil dia Papa, engkau bisa panggil dia Ayah, engkau bisa panggil dia satu panggilan yang paling baik untuk menunjukkan bahwa dia memang layak menjadi orang yang kita kagumi, yang dekat dengan kita. Nah, poin yang kedua yang kita bisa tahu dari hati Bapa adalah apa? Adalah Bapa ingin kita ada dalam hubungan yang selalu bersama dengan dia. Kok bisa? Kita tahu itu.
Kita bisa lihat tadi ayat yang mengatakan begini. Mari saya lihat ya. Saya akan tunjukkan. Ini yang kita lihat ini. Di ayat ke-29. Tetapi ia menjawab, anak sulung menjawab kepada ayahnya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabat. Kenapa Bapak sangat konsen dengan hubungan? Ini ayatnya. Dia ingin kita mengenal dia. Anak sulung ini sudah melayani bertahun-tahun. Tapi kemana kita tidak tahu. Waktu bapaknya sedih mungkin dengan apa yang dilakukan anak bungsu, anak ini nggak tahu. Anak ini nggak tahu hati bapaknya. Anak ini tidak tahu belas kasihan Tuhan yang ada di hati ayahnya ini. Dengar baik-baik. Ini poin yang kedua. Bapak kita sangat konsen dengan hubungan. Bahkan kalau saya boleh berkata begini, dia lebih konsen hubungan daripada kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sepertinya itu adalah pekerjaan Bapak. Banyak kita bekerja. Anak sulung ini bekerja melayani Bapak, tapi dia tidak pernah tahu hati bapaknya. Hati ayahnya dia nggak tahu. Makanya ketika papanya bersuka cita dia tidak merasa. Dan apa yang kita perlu belajar dari ini? Yang pertama tadi kita sudah tahu. Ya, yang kedua kita sudah tahu. Itulah hatinya Bapa. Dia ingin kita kembali apapun dosa kita. Yang kedua dia ingin dekat dengan kita. Itu maunya Bapa. Lalu kita mau belajar. Apa yang sebenarnya Bapak tidak suka? Apa yang Bapak tidak senang? Itu ada di anak sulung ini. Ada spirit. Apa? Kita pasti tahu. Kalau kalian baca dengan sungguh-sungguh, ketika saya bertanya kepada kalian, kalian pasti akan menjawab. Yang pertama apa? Yang pertama dia orang yang iri. Mungkin iri. Protes dia. Yang kedua, kita bisa tahu bahwa dia orang yang memberontak, mengeluh. Yang ketiga mungkin kita bisa berkata begini, anak sulung ini adalah anak yang memiliki rasa begini, loh, aku sudah capek-capek, kenapa aku nggak mendapat upah? Jadi sebenarnya motivasi ini bicaranya. Ini bicara tentang motivasi. Ini bicara kita bekerja, kita motivasi kita apa? Kita melayani, motivasi kita apa? Kita hidup hari ini, motivasi kita apa? Kita ikut Tuhan hari ini, motivasi kita apa? Dan yang paling terakhir yang kita bisa belajar dari anak sulung ini apa? Dia merasa dirinya benar. Ada satu statement seorang hamba Tuhan yang saya sangat suka. Dia berkata seperti ini. Ketika kita menjadi seseorang yang benar dan kita hidup di dalamnya, itu luar biasa. Tapi ketika kita merasa benar, selesailah semua. Karena merasa benar, itu selalu berpusat pada diri sendiri, keuntungan diri sendiri, maunya sendiri. Dia kepengen seperti ini, dan sepertinya sampai kepada begini, Tuhan seharusnya Engkau memberi aku ini. Adik-adikku kekasih Tuhan, dengar baik-baik. Dari perumpamaan tentang anak yang hilang ini, kita bisa belajar. Yang pertama, jangan sia-siakan hatinya Tuhan yang ingin selalu kita ada dekat dengan Dia. Selalu kita ada bersama dengan Dia. Tapi juga jangan miliki hati yang karakter mungkin, spirit mungkin, yang dimiliki anak sulung. Iri hati, dia mengukur apa yang dia lakukan dibandingkan dengan apa yang adiknya sudah lakukan. Dia nggak tahu hatinya Bapak. Dia bekerja mati-matian. Dia nggak mengerti hatinya Bapak. Hari ini kita mau belajar. Kita harus belajar hari ini. Setiap hari, apa yang
kita bisa lakukan hari ini? Merenungkan firman-Nya siang dan malam. Introspeksi diri kita. Kalau kamu punya iri dengan temanmu, koreksi diri. Kalau kamu punya iri dengan keluargamu, dengan kakakmu, adikmu, atau siapapun, bahkan kau sampai sakit hati karenanya, engkau harus koreksi diri. Firman Tuhan berkata begini, ada di ayat ini dikatakan begitu. Anak sulung membandingkan kehebatannya dengan apa yang sudah dilakukan. Ingat sekali lagi, Tuhan gak pernah memperdulikan masa lalumu. Kalau Tuhan mau memakai kita, kalau Tuhan mau memanggil kita, Dia tidak peduli dengan masa lalumu, tidak peduli dengan masa lalu kita. Dia mau kita ada hidup di dalamnya, dan kita melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Hari-hari ini tidak lebih gampang. Kalau engkau mahasiswa, belajarlah dengan baik. Kalau engkau pelajar hari ini, belajar dengan sungguh, hidup dalam kebenaran. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tapi terus belajar. Tapi mungkin kau juga melayani Tuhan. Jangan kau sibuk melayani Tuhan, tapi kau nggak tahu hatinya Tuhan. Jangan engkau sibuk bekerja sepertinya engkau melakukan sesuatu yang sangat rohani, bekerja, melayani, menjadi singer, pemain musik mungkin, engkau melayani di bidang apapun. Tapi ingat baik-baik, kalau engkau nggak tahu hati Tuhan, Tuhan tidak akan pernah menganggap kita. Bukan Tuhan yang jahat Bapak kita.